يا أيها النبي الله والكوكب الذري الله يا أيها النبي والكوكب الذري أنت إمام الحضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحضر
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Para murid Syekh Abdul Qadir Jalani, mudah-mudahan melewati saluran beliau kesejahteraan bagi kita dunia dan akhirat. Jika Nabi Isa diberikan Allah kesejahteraan waktu kelahirannya, hidup dan akhir hayatnya, maka sesungguhnya jika melihat daripada aspek syukur kepada Allah, kita diberikan Allah kemurahan, kasih sayangnya sejak dalam kandungan kita. Bahkan sebelum kita berada di kandungan, ruh kita dibungkus oleh Allah, kata Syekh, dalam alam jabarut, turun kepada alam malakut, sampai kepada alam ruh, sampai kepada alam jasad di kandungan ibu kita. Mudah-mudahan keberkahan itu berterus sampai hidup kita, kematian kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, fa ija tazallat anwarat jati, apabila sudah tazalli Allah itu dalam pandanganmu, dalam perhatianmu, engkau di mana-mana dapat melihat Allah di kehidupan ini. Engkau melihat sifat-sifat Allah, engkau juga melihat asma-asma Allah. Anwarat jati, itulah yang disebut dengan cahaya-cahaya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa puniyat bil kulliyah, saat itu engkau sudah panah secara keseluruhan. Nah, jadi kemarin saya menggunakan kitab Jadul Mutakin Syekh Palembani, saudara Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, orang yang panah secara total. Pahaja maqamul istihlak, orang itu sudah masuk pada maqam istihlak. Allah berfirman, kullu say'in halikun illa wajhahu, tiap segala sesuatu itu halik, binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Maksudnya zat diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita lihat pada sifat-sifat Allah dan asma Allah dalam pandangan mata dan batin kita, kecuali itu adalah nur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nur itu bisa yang kita lihat nur pada sifat-sifatnya dan nur pada asmanya. Maka orang itu apabila sudah istighlaq, dia panah, dia masuklah dia sebenarnya pada alam yang disebut dengan alam tajarud. Fahaja alamu tajrid min ghairillahi ta'ala, masuklah dia pada alam tajarud atau alam tajrid namanya. Alam di mana tidak ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa modern kita adalah alam hakikat, alam hanya diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang juga pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruang, tidak ada waktu di dalamnya. Keadaan itu sunyi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, tajarrat tasil, bila engkau tajarut, engkau tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud Syekh Abdul Qadir Jalani, paling tidak kita menyambung diri. Kita mungkin tidak bisa masuk ke alam tajarut itu, tapi tasil, tapi tetap tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat sebuah lorong, kita ambil lorong itu, kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi persoalan ini menjadi sangat sulit sekali. Para ulama sufi menjelaskan dari berbagai kitab-kitab mereka, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jalani. Sampai pada abad 18 Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengarang satu kitab namanya Kanjul Ma'rifah. Nah, mau dibacakan Kanjul Ma'rifah hari ini? Kanjul Ma'rifah. Kanjul Ma'rifah artinya perbendaraan
ma'rifah. Tapi ini bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu. Nah, nang tasihnya ini guru Mas Kuni sama guru Aryansah nih yang apa? Yang tasih membacakan kitab apa ini Arab Melayu lah. Tapi kita bacakan sedikit-sedikit, nanti kalau ada kesalahan ditegurkan. Nah, kita ringkas ya, bahasa ini kita ringkas. Di awal kitab beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksud beliau adalah man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, dia mengenal Tuhannya. Pertama, engkau mengenal asal kejadianmu, bahwa dirimu yaitu daripada Nur Muhammad. Nah, itu penting memahami. Kemarin dulu sudah saya jelaskan bagaimana Nur Muhammad itu yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar disebut dengan Ruh Muhammad atau dengan Hakikatul Muhammadiyah. Yang kedua, untuk mencapai makom fana tadi totalitas, engkau harus melakukan mutu qabla antamutu, sebagaimana dalam hadis kata Syekh, ini perkataan Syekh Muhammad Arsy Al-Banjari, matilah kamu sebelum mati, yaitu seperti dikatakan dengan lidahmu dan diitikatkan di dalam hatimu, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun fil hakikati illallah. Fil hakikati, secara hakikat, la qadirun, kita tidak berkuasa kecuali semata-mata yang ada ini kekuasaan Allah. Wala muridun, kita tidak berkehendak kecuali kehendak Allah. Kalau kita sadar ini, kita tidak lagi mencak-mencak marah-marah kepada orang. Kalau kita masih marah-marah dengan orang lain, mengatakan salah dan tidak, berarti kita masih tidak menyadari bahwa segala alam semesta ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Orang yang marah-marah itu adalah orang yang menyadari dirinya atas kehendak dirinya, bukan kehendak Allah. Jelas? Yuk, muka kita tidak tampan dengan siapa kita marah? Memang tampan orang dari kita kayak Pak? Ya kah? Siapa yang berkehendak? Wallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang membentuk rupa wajah kamu di dalam rahim ibumu. Subhanallah. Wala alimun wala hayyun. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Betul, pengetahuan kita ketika kita sedang keadaan tertentu kita lupa sudah. Hafalan yang kita hafal lupa semuanya. Itu memberikan kesadaran bahwa kita tidak berilmu. Yang berilmu itu hanyalah Allah. Wala hayyun, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Huhai, hanya dialah yang maha hidup. Kita hidup karena dihidupkan Allah. Maka pemilik hidup kita ini semata-mata adalah Allah. Wala sami'un wala basirun, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Wala mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata kecuali fil hakikat, hakikatnya kecuali hanyalah Allah. Maka itu harus diitikatkan pada dirimu, kata saya. Maka apabila keadaan itu sudah engkau camkan dalam dirimu, maka ketika itu engkau panah sekalian dirimu itu di dalam kudratullah dan iradat Allah, kudrat dan kehendak Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Seperti perkataan di dalam Al-Quran, kullu say'in halikun ila wajhah, tidak ada sesuatu kecuali binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah engkau mengenal tentang kematian dirimu, mulai engkau sadar engkau harus mengerjakan musyahadah. Nah, jadi kitab Kanjul Ma'rifah ini ringkasan. Nah, pembelajarannya kita pelajari yang tadi, setiap ada yang setahun sini, 2 tahun, setahun lebih ya. Nah, sudah dari sedikit demi sedikit saya Abdul Qadir Jailani menjelaskan. Kita kerjakan musyahadah, keesaan zatnya dan muraqabah, keesaan tentang tauhid Allah, benar-benar tauhid miliknya semuanya. Illahu, tidak ada kecuali dia. Itu keesaan, itu tauhid namanya. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan muhadarah, menghadirkan di hati kita nama Allah, hu, nama Allah juga, hu itu termasuk nama Allah oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nama Allah, hu. Yang paling utama adalah ma'rifah kita, yaitu yang sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka seringlah kita mengucapkan zikir la ilaha illallah serta mengingatkan makna di dalam hati kita akan keesaan zatnya itu. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, baik melewati lisan kita, lidah kita, maupun kita ucapkan dalam hati kita Allah Allah, maupun di sir kita hu johir, serta seterusnya. Kita kalau bisa suatu saat kita ambil air sembahyang, maksud air sembahyang ini air wudhu, berwudhu mengambil air sembahyang, dan mengucap istighfar minta ampun kepada hadrat Tuhan kita Azza wa Jalla dengan memakai pakaian yang putih dan kalwat pada tempat yang suci. Nah, kalau bisa sekali pasang sorban. Nah, di rumah jangan betetarusan berbulan-bulan ribut bini di rumah. Apa nih abahnya nih, jarah sekali-sekali ya lah, sekali-sekali, setiap minggu sekali kah, malam Jumat kah, coba. Maka sembahyang 2 rakaat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, sembahyang 2 rakaat salam, memohonkan taufik dan hidayah kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala, lalu duduk bersila dengan sopan dan merendahkan diri kepadanya dengan menghadap kiblat kiblat muslimin. Maksudnya kiblat seperti biasa. Ya kah? Ini orang Banjar semuanya mengerti aja kira-kira lah. Nah, maksud Syekh nih. Maka dihantarkan keduanya tapak tangannya kepada kepada lutut lah, kepada lutut kedua, lalu mengucap. Nah, di atas lutut. Nah, ini lutut kita lah, kanan kiri diandak ini atau kayak ini bisa aja lah. Nah, sambil mengucap la ilaha illallah. Lalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati dengan etikat yang putus. Oh, etikat yang putus bahasa sini. Maksud putus itu tidak ada kecuali milik Allah, tidak ada yang hidup kecuali hidup Allah. Tiada keadaan dan semata-mata sekalian alam ini juga hakiki, itulah milik Allah. Maka kalimah illallah, Allah dengan memejamkan mata kedua mata, nyata mata kedua-duanya lah, serta mengitikatkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati, hanya Allah jua wujud hakiki dengan sehabis-habisnya etikat. Sehabis-habisnya etikat maksudnya tidak ada lagi yang diingat kecuali hanya Allah, masih wallah, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Diucapkanlah kalimat itu 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mendawamkan seperti itu, la ilaha illallah. Nah, demikian tinggalkanlah kalimat nafi dan isbat itu, kemudian sampai kepada Allah, mesrakan pada hati dan dibisikan hati senantiasa di dalam jaga, maksudnya di dalam jaga itu di dalam sadar. Nah, kesadaran lah bahasa Melayu Bahari ini, jaga, dalam keadaan jaga, dan tidur, dan di dalam duduk dan berdiri dan berkata-kata senantiasa mengucapkan Allah di hati. Nah, sampai sekira-kira setelah itu sampai kepada nah, dibacakan terus kan nih, bacakan aja guru semat. Nah, bacakan sini. Nah, guru, yang mulai sini. Bacakan terus. Karena lu nerangkan ya. Baca aja sidin lah. Anak terus. Terus, guru. Melaran. Maka kalau bahwa kesudahan kalimat tauhid itu hendaklah dilanjutkan sekira-kira hasil. Rasa gaiblah diri daripada memandang dan ingat akan segala masyiwallah dan kuliah hanya sesungguhnya semata-mata di dalam keesaan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibal wujud. Iya. Sampai situ aja sidin akon bacakan aja. Baca sorangan di rumah aja lah. Itu di kampus biasanya kayak itu. Bila dosennya kelelahan sudah baca sendirilah mahasiswa aja. Di rumah bawaannya kopi akan di kopi aja langsung, mengertinya tidak juga mahasiswa. Guru lah di kampus bang tuh lah. Nah, kita nih lain di kampus
Kita nih di alam tajarut, kita nih di alam jabarut kita lah. Maka tidak ada yang kita ingat kecuali dia. Tapi kita sudah marifatullah, kita belajar marifatullah sudah. Jadi mengerti yang maksud pembicaraan ini. Kalau orang tidak belajar marifatullah, apa yang diingat dia? Allah itu apa aja? Nah, itu orang tidak belajar marifah. Kalau sudah belajar marifah ini macam-macam merenung tafakur, hidup ini hanya Allahu, hai Allah aja semuanya. Di dalamnya itu hai. Itu asma namanya, asma dan sifat tuh hai itu. Nah, belum terusakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin melarang menerusakan itu kayaknya dulu Sidin. Wal muradu minat tajarud atau tajrid panaul kul. Itu disebut dengan pana totalitas. Namanya panaul kul. Kol. Jangan kol, keingetan kol sayur bibi itu jangan. Ini panaul kul, pana seluruhan, pana total. Jadi kol itu kira dari 7 bahasanya bulat lah. Nah, kol min sifatil basyariyah. Engkau lupakan sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia ini kan macam-macam. Bakantut itu sifat basyariyah tuh. Ya apalagi tertawa, duduk itu basyariyah. Hendak makan, hendak minum itu basyariyah. Fayabqa fi alamihi mutasyifan bi sifatillahi ta'ala. Maka engkau pana masuk pada alam itu, yaitu alam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ engkau menemukan 2 hal, asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah sebagaimana Nabi SAW bersabda, kama qala Rasulullah SAW, taqallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni itasapu bisifatilah. Semua itu menjadi sifat-sifat Allah. Betul kalau itu? Jadi kita tidak merasa lagi punya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Oh, berarti duduk berdiri ini kekuatan Allah. Ya, minallah. Kalau istilah As-Sajili, minallah, dari Allah, dari anugerah Allah kita berdiri duduk ini kita rasakan. Nah, itu panah terus kita berarti. Panah total itu di mana aja kita berada. Tidak mesti panahnya habis sembahyang aja, Bib, habis sholat aja, tapi di mana-mana kita panah. Tetapi ketahuilah, nah ini pulang nih ada Jala'ul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, ketika kita panah la ilaha illallah ini, jangan lupa nanti bila kita zikir itu Muhammad Rasulullah. Ini adab. Selain istighfar, saya sebagai menambahkan daripada kitab Kanjul Marifah juga dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani sering-sering kita membaca salawat. Nah, salawat. Kenapa? Meskipun kita sudah mampu melakukan yang tadi, bila adab kita tidak kepada Rasulullah, hancur semua yang kita lakukan tersebut. Karena hakikatnya di dalam kitab Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita. Kata Syekh, yazalu hajal mu'min arif yurdor rasulu. Sesungguhnya orang-orang yang arif itu bergantung kepada ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi amalihi. Berzikir itu kan orang panah itu orang beramal. Orang melakukan panah pilah itu adalah orang beramal, amal soleh namanya itu. Amal yang paling tinggi itu tidak ada yang lebih tinggi kecuali amal panah. Panah itu amalan, panah itu amalan. Itulah amalan para aulia Allah. Bukan amalan orang awam. Kalau orang awam ya seperti umum aja lah, sudah tahu aja ini panah ini adalah amalan para aulia Allah. Ma'ahu hatta yasta'zana liqalbihi ala rabbihi yakunu kal gulam baina yade. Sebenarnya manusia itu, kata saya, bagaikan seorang anak kecil yang bergantung izin orang tuanya. Siapa itu? Rasulullah SAW mengizinkannya. Hatta yasta'zana liqalbihi ala rabbi. Yang izin itu melewati Rasulullah kepada Tuhannya. Subhanallah. Fa ija taulat khidmatahu qala ya ustaz arani babal mulki. Bila orang itu sudah lama mengabdi kepada Allah, sudah lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun atau seumur hidupnya, suatu saat
Dia akan ingin sekali bersama Allah, ingin merasakan nikmatnya panah itu kepada Allah. Karena panah itu biar dilakukan, kalau tidak nikmat untuk apa? Ya kan? Berarti dicurigai panahnya palsu. Bisa panah itu palsu? Karena pembelajarannya yang salah, memahami yang keliru. Maka kita perlu memahami dengan cara yang benar. Maka orang itu akan berkata, wahai Rasulullah, arani babal mulki, wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku pintu-pintu kekuasaan Allah, pintu kerajaan langit. Ashtaghalani ma'ahu, supaya aku sibuk bersama pemilik segala sesuatu ini. Au khafani mawdi'an arahu, aku ingin berada di tempat itu, melihat keagungan dan kebesaran keindahan Allah yang sesungguhnya lagi dari selama ini yang dilihat. Karena selama ini kita al-aqsu itu cermin berbalik yang kita lihat. Atruk yadi fi halakihi babi kurbah fa'aqazhu ma'hu wa qurbatan minal babi qila lahu. Maka pada saat itu Nabi SAW meninggalkan segala halnya karena melihat seorang hamba Allah ingin dekat, lebih dekat lagi di kurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilalahu, maka seolah-olah Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi pun mendekati orang itu. Makanya yang kemarin di kitab Sirul Asrar, Nabi bisa mengangkat orang jadi anak, yang lebih pelah mengangkat bukan anak tapi anak rohani. Nah, paling tidak jawil arhamnya, orang yang memiliki hubungan kasih sayang dengan Nabi. Selain keturunannya langsung, ada juga orang memiliki hubungan kasih sayang. Karena kasih sayang Nabi itulah terbuka hijablah si hamba tadi untuk dekat terus kepada Allah. Nah, dekat mendekat, sudah dekat di samping Nabi. Ketika itu Allah berfirman kepada Nabi SAW, kata Syekh Abdul Qadir, ma ma'aka ya Muhammad, ma ma'aka ya Safir, ya Dalil, ya Muallim. Wahai Muhammad, siapa sih orang yang di dekatmu itu? Wahai Muhammad, siapa sih orang yang bersama engkau itu? Ya Safir, wahai orang yang pencerah. Ya Dalil, orang yang memiliki hujah. Ya Muallim, wahai orang yang mengajari. Fayaqulu innaka ta'lam, wahai Tuhan, engkau mengetahui siapa dia. Qad rubaituhu wa radaituhu, aku sudah mengajari orang ini, aku sudah meredai orang ini, kata Nabi, likit matihi hajal bab, untuk berkhidmat bersamaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamlah pian tah? Artinya kita ini kayak apa ya? Kita ini kalau menuju Allah tuh jangan sendiri. Dekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ilmu marifatullah kita sudah bagus, tapi jangan lupa dekati Nabi. Karena pentasihan itu seperti halnya murid adalah gurunya. Ya kan? Gurunya adalah sang guru, siapapun gurunya. Pentasihan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Inilah rahasia dari sebuah hadis Nabi SAW juga dalam kitab Ihya'ul Maid. Ihya'ul Maid oleh Syekh Lil Imam Hafiz Jalaluddin As-Sayuti, pengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Beliau pengarang tafsir Jalalain. Beliau mengatakan begini. Minggu kemarin saya mengatakan, demi Allah la yadkhulu qalbal amri muslimin iman, tidaklah orang muslim itu benar-benar beriman kepada turunan Rasulullah. Nah, minggu ini saya mengisahkan akhrajul Imam Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i, dari Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i daripada Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azkurkumullah fi ahli baiti. Nah, bahasanya mudah sekali bahasanya. Ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat ahli baitku, yaitu keturunanku. Maksudnya apa? Dilihat aja ahli bait itu, ditolong, dijaga mereka, karena mereka banyak kena fitnah dalam kehidupan. Makanya Sayyidina Ali dibunuh. Siapa lagi? Sayyidina Husain dibunuh. Siapa lagi? Sayyidina Hasan diracuni. Masya Allah.
Dulu zaman Belanda bila ada habaib ini dibunuh. Orang Belanda cari di mana aja. Sekarang bukan lagi zaman Belanda, tapi zaman fitnah sekarang ya lah. Nah, dijaga, dipelihara, disayangi keberadaan mereka. Terhadap para habaib, jangan membedakan mereka alim dan tidak alim. Pandanglah nasab keturunan dari Rasulullah, sehingga kita tidak berbagai-bagai di hati. Ada mereka terima, sayangi sebagaimana kita menyayangi Rasulullah. Karena tersinggungnya Rasulullah pada keturunan itu juga mengganggu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada watas. Syekh dalam kitab Mafahim tidak sempat lagi membacakan 11:30 dah. Dalam kitab Mafahim saya ada mutiara kata yang disampaikan oleh siapa? Oleh Habib Buya Habib Said Alwi Al-Maliki lah Al-Hasani. Ini kitabnya ada, tapi mungkin tidak sempat lagi. Kata Syekh begini: jika engkau sadar sebuah makna hadis, ridho Allah ridho walidain, ridho Allah bergantung ridho ibu bapak kamu. Bayangkan, tidak ada apa-apanya ibu bapak kamu itu ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Paham ya lah? Subhanallah. Maka apalagi kalau kamu tidak diridhoi Rasulullah, bagaimana mungkin ridho Allah akan turun kepadamu? Bahkan ibu bapakmu pun bergantung pada ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Maka dekatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ruhanimu. Perbanyak membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membaca salawat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tanqihul Qaul, engkau pasti mengingat Allah. Yalah, Allahumma sholli ala Sayyidina. Tapi jangan lupa hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasai ini, fi ahli baiti, juga sayang kepada keturunan Nabi. Tersinggungnya Nabi karena urusan keturunan ini gara-gara kita mengakibatkan dampak yang besar bagi hubungan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi mafatihul ardi, kunci perbendaraan langit dan bumi ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sadar dirilah. Karena itu ucapan kita la ilaha illallah tidak sah tanpa Muhammadur Rasulullah. Ilmu kita tidak sah kalau hanya la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Zikir kita kepada Allah tidak sah tanpa mengingat baginda Rasulullah SAW. Saya tambahkan lagi, saya As-Sajili mengatakan, juga Abbas Al-Mursi yang kemarin dikatakan, selama 30 tahun aku tidak pernah lupa untuk suhud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lain waktu kita akan mempelajari tentang suhud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hak, 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 hai, 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 qayyum, 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 qahar, 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 wahab, 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 fatah, 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 wahid, 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 somad, 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 ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda
hawaidu wa tunalu birragaibu wa husnul hawatimi wa yastasal dhaman mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli mahlumil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti ajmain ila yaumiddin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul fatihah. Rasulullah